Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Nur Aziza. Saya mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Maliku Saleh. Semester 5 dengan NIM 2307300026. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan mempraktikkan cara mengajar pada materi perubahan iklim, yang dimana ini adalah salah satu syarat untuk mengikuti ujian tengah semester pada mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Halimatus Sa'diyah SPD MPD. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Oke baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perubahan iklim. Yang pertama itu kita akan mempelajari mengenai apa itu perubahan iklim, apa penyebab dari perubahan iklim, dan juga apa dampak yang dihasilkan dari perubahan iklim. Sebelum itu kita akan membahas mengenai apa itu perubahan iklim. Oke baik, pengertian yang pertama, perubahan iklim menurut IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change adalah perubahan signifikan pada kondisi iklim bumi baik secara global ataupun regional dalam waktu yang lama, biasanya dalam puluhan hingga ratusan tahun, yang diakibatkan oleh faktor alam dan juga aktivitas manusia. Nah, sedangkan menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah perubahan suhu, curah hujan, dan cuaca ekstrim yang diakibatkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca. Nah, dari dua pengertian yang dapat kita semua, bahwasanya perubahan itu adalah perubahan yang terjadi pada kondisi iklim bumi, baik secara global ataupun secara menyeluruh ataupun hanya regional atau hanya di beberapa tempat, yang mana itu diakibatkan oleh dua faktor. Yang pertama itu adalah faktor alam dan yang kedua itu adalah faktor aktivitas manusia. Nah, teman-teman, perubahan iklim seringkali dikaitkan atau disamakan dengan perubahan cuaca, padahal kedua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Perubahan iklim adalah pola cuaca jangka panjang. Nah, teman-teman, seperti yang sudah saya katakan tadi, perubahan iklim seringkali dikaitkan atau disamakan dengan perubahan cuaca, padahal dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Perubahan iklim sendiri adalah pola cuaca jangka panjang yang biasanya itu lebih daripada 30 tahun. Nah, contohnya itu seperti musim hujan, musim kemarau. Nah, sedangkan perubahan iklim itu adalah kondisi udara sesaat. Seperti contohnya itu panas di siang hari dan juga hujan di malam hari. Oke, kita lanjut. Perubahan iklim ini terjadi karena ada dua faktor. Yang pertama itu adalah faktor alam dan juga yang kedua adalah aktivitas manusia.
Teman-teman, perubahan iklim itu terjadi karena ada dua faktor. Faktor yang pertama itu adalah karena faktor alam, di mana itu ada aktivitas vulkanik. Nah, aktivitas vulkanik itu terjadi ketika gunung berapi meletus. Nah, ketika gunung berapi meletus, ada abu dan gas vulkanik yang terpancar ke atmosfer bumi, sehingga menghalangi sinar matahari dan terjadilah pendinginan suhu di permukaan bumi. Yang kedua adalah fluktuasi radiasi matahari, yang dimana itu ialah peningkatan ataupun penurunan radiasi matahari. Yang ketiga itu adalah efek rumah kaca. Nah, secara ilmiah, teman-teman, efek rumah kaca itu adalah proses alami di mana gas-gas tertentu seperti metana atau keempat N2O kita ulangi sekali lagi. Kaca itu sebenarnya adalah proses alami di mana beberapa gas seperti metana, hidrogen oksida dan karbon dioksida ini merangkap panas dari matahari agar suhu bumi itu terasa hangat dan dapat dihuni. Nah, kalau misalnya tidak ada gas-gas rumah kaca ini seperti metana, karbon dioksida, maka suhu bumi akan sangat dingin dan tidak cocok untuk ditinggali. Nah, namun dengan adanya aktivitas manusia yang dapat menyebabkan gas-gas ini meningkat dengan sangat pesat. Nah, itu akan membuat gas-gas tersebut memerangkap radiasi matahari yang dengan jumlah yang sangat besar, sehingga panas yang seharusnya diserap itu berlebih, sehingga terjadilah peningkatan suhu ataupun pemanasan global. Nah, aktivitas manusia tersebut ataupun antropogenik yang dilakukan adalah yang pertama itu karena pembakaran bahan bakar fosil pada industri transportasi dan juga pada pembangkit listrik, di mana ini dapat menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah besar sehingga dapat menambah gas rumah kaca. Nah, yang kedua adalah penebangan pohon. Penebangan pohon secara massal atau secara banyak dalam jumlah besar itu dapat mempengaruhi bumi kita dalam menyerap karbon dioksida. Dan yang ketiga adalah penggunaan energi yang berlebihan, seperti contohnya itu adalah ketika kita memasak menggunakan LPG, ketika ada peternakan, ketika kita menggunakan pupuk kimia. Nah, itu akan memicu adanya gas-gas metana, karbon monoksida, karbon N2O ini menjadi lebih banyak sehingga akan meningkatlah efek rumah kaca. Nah, akibat dari perubahan iklim itu ada terbagi menjadi dua, teman-teman. Saya tulis terlebih dahulu. Nah, dampak dari perubahan iklim itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dampak lingkungan, yang kedua dampak sosial ekonomi. Nah, dampak lingkungan yang pertama itu ialah mencairnya es di kutub.
Yang kedua, itu adalah naiknya permukaan air laut. Nah, karena mencarilah es di kutub, maka naiklah permukaan air laut. Terus yang ketiga adalah meningkatnya suhu rata-rata. Nah, karena meningkatnya suhu rata-rata di bumi ini, maka akan mencair es di kutub. Oke, yang kedua ini adalah sosial dan ekonomi. Yang pertama itu adalah gagal panen. Gagal panen ini diakibatkan karena pergeseran waktu tanam. Yang kedua itu adalah polusi udara yang diakibatkan karena kemarau yang berkepanjangan. Dan yang salah satunya juga polusi udara ini diakibatkan karenanya meningkatnya suhu rata-rata bumi. Dan yang ketiga itu adalah kerugian ekonomi akibat bencana alam. Nah, jika terjadi perubahan iklim, maka akan banyak sekali bencana alam yang akan terjadi, seperti contohnya itu ada banjir, ada longsor. Nah, itu dapat membuat kerugian ekonomi, teman-teman. Nah, oleh karena itu ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk membantu mengurangi perubahan iklim. Yang pertama itu ialah dengan cara teman-teman, beberapa cara yang dapat kita lakukan sebagai upaya untuk membantu mengurangi dampak dari perubahan iklim ini ialah yang pertama yang bisa kita lakukan sehari-hari itu adalah yang pertama itu adalah menanam pohon. Karena dengan kita menanam pohon itu nantinya karbon dioksida itu akan banyak diserap oleh tumbuhan sehingga gas rumah kaca yang terpancar ke atmosfer akan sedikit berkurang. Nah, yang kedua itu menggunakan energi yang secukupnya agar gas-gas efek rumah kaca tadi juga tidak terlalu banyak terpancar ke atmosfer. Nah, yang ketiga itu menggunakan transportasi umum. Nah, dengan kita menggunakan transportasi umum secara tidak langsung kita akan mengurangi pembakaran bahan bakar, yang mana itu juga dapat meningkatkan gas efek rumah kaca. Nah, teman-teman, dari pembelajaran kita hari ini mengenai perubahan iklim dapat kita simpulkan bahwasanya perubahan iklim itu terjadi karena efek rumah kaca yang berlebihan. Perubahan iklim terjadi karena efek rumah kaca yang berlebihan, yang mana meningkatnya gas-gas seperti metana, karbon monoksida, karbon dioksida di atmosfer. Nah, gas ini dapat memperangkap atau menahan lebih banyak panas matahari sehingga mengakibatkan pemanasan global. Akibatnya suhu bumi naik, pola cuaca dan musim tidak menentu, serta muncul berbagai dampak lingkungan seperti gagal panen, polusi udara, banjir. Nah, itu ya. Jadi, perubahan iklim adalah akibat langsung dari meningkatnya efek rumah kaca yang diakibatkan oleh beberapa aktivitas manusia. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembelajaran kita mengenai perubahan iklim. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Salam fisika. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak materi yang saya paparkan tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi